Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat setelah kita menyelesaikan pembahasan dalam beberapa pertemuan tentang adab-adab di dalam perjalanan sampai pulang, dan insyaallah malam ini kita pindah ke dalam bab yang baru. Kita akan mengulang kaji adabul walimah, yaitu adab dalam melakukan walimah. Jawab maka Allah Subhanahu wa taala, bahasa walimah itu pada dasarnya secara bahasa bermakna al-ijtima' ala syai', yaitu berkumpul atas sesuatu. Walimah lebih masyhur disebut untuk makanan yang disediakan ketika acara walimah tersebut. Jadi sebenarnya dia bermakna berkumpul, namun kemudian lebih masyhur disebut untuk hidangannya, disebut walimah. Walimah itu dalam catatan para ulama itu ada beberapa jenis. Ada yang sangat dikuatkan untuk dilakukan, dan dia adalah walimatul urs, yaitu walimah perkawinan atau walimah untuk pernikahan. Itu sangat dikuatkan untuk dilaksanakan. Sedangkan walimah yang lain boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, namun ada yang disunnahkan seperti akikah, kemudian dibolehkan membuat walimah ketika pulang dari safar. Kita sudah bahas minggu yang lalu, itu disebut dengan anikah. Kemudian dibolehkan membuat walimah ketika menempati rumah yang baru, memiliki tinggal dalam rumah tersebut, disunnahkan untuk membuat walimah. Dan ini disebut oleh Imam Nawawi, kita jemuk dinamakan dengan dibolehkan membuat walimah khitan, atau dibolehkan membuat walimah hanya mengundang makan, dan itu baik karena pada dasarnya intinya adalah memberi makan, sedekah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di antara sebahagian banyak walimah yang akan kita fokuskan adalah walimatul urs. Ursun itu artinya pernikahan, aris
pengantin, arisah pengantin perempuan, maka disebut walimatul urs. Ursi bukan urshi, bukan shin, karena banyak orang menyebut walimatul urush, bukan urshun, ursun, pakai sin. Walimah ini termasuk salah satu jalan untuk mengumumkan tentang telah halalnya sebuah ikatan dalam perkawinan. Jadi disuruh buat walimah untuk mengumumkan bahawa ini sudah halal. Jadi jangan sampai ketemu di jalan kita masih menuduh mereka berboncengan dengan bukan mahram, padahal mereka sudah suami isteri, walaupun bukan mahram namun halal menjadi suami isteri. Maka disuruhkan pernikahan, a'linu an-nikah, bukanlah pernikahan, kata Rasulullah. Itu disuruh undang, disuruh kasih tahu. Cara mengumumkan melalui walimah. Kemudian tujuan lain atau hikmah daripada membuat walimah adalah memancing keberkahan di hari kita akan menghadapi kehidupan yang baru bersama orang yang kita cintai. Dan salah satu penyebab turunnya berkah adalah ketika kita bersedekah. Jadi disuruh buat walimah tujuannya adalah sedekah, memberi makan sejumlah orang yang belum pernah kita lakukan sebelum adanya walimah. Bayangkan kita bersedekah dalam satu hari memberi makan 1000 orang, ada yang memberi makan 2000 orang, yang diundang 1000, yang datang 2000, kadang-kadang di luar target. Tapi setiap suapan berpahala, setiap suapan berpahala. Dan ini sedekah yang terbesar, termasuk sedekah terbesar dalam dan sedekah dalam walimah sepanjang hidup kita itu sedekah terbesar, karena kita tidak mau mentraktir orang selain acara-acara begitu. Kita traktir suruh datang 1000 orang ke rumah, kita tidak akan lakukan. Dulu Jabir bin Abdullah dalam salah satu sahih ketika perang Khandaq mengundang Nabi makan, namun yang diundang cuma Nabi dan 2 atau 3 sahabat saja. Tidak berani dia undang lebih, padahal yang kerja menggali parit waktu itu mencapai 1000 orang, persiapan untuk perang. Ketika Rasulullah mendapatkan undangan dari Jabir, tiba-tiba Rasulullah mengumumkan kepada semua sahabat, nanti siang kita diundang makan Jabir semuanya, kata Rasulullah. Padahal dia ngundang cuma Rasulullah dan 2 atau 3 sahabat, tapi Rasulullah malah mengumumkannya kepada sahabat yang lain yang sedang menggali parit, semua diundang. Itu hampir sampai 1000 orang yang bekerja. Jabir gemetar, tidak sangka bahawa Rasulullah akan mengatakan begitu. Kan kau bingung Jabir, kamu mang karena lalu jangan Jabir, nanti kalau sudah hampir selesai jangan angkat. Lalu Jabir sesuatu pun sama sekali, sama seperti waktu Abu Hurairah
datangi oleh jin, menyamar atau menjelma jadi manusia, mencuri di Baitul Mal. Kata Rasulullah, malam besok dia datang lagi. Rah langsung tahu pasti datang, karena di antara mukjizat Nabi mengetahui sesuatu yang belum terjadi dengan izin Allah. Maka tidak ada keraguan. Jabir tenang saja setelah mendengarkan itu. Ketika hampir masak, Rasulullah kemudian dipanggil. Apa yang Rasulullah lakukan dalam hadis itu disebutkan, Rasulullah meludahi periuk tempat masak gandum, lalu meludahi bukan puh begitu, bukan lalu dikeluarkan, tidak begitu, dipruh maksudnya, bukan ludah benaran, lalu dihembuskan ke dandang kuali untuk masak daging. Selesai, lalu datanglah waktu zuhur. Setelah solat, semua datang untuk makan di rumah Jabir. 1000 orang makan. Lalu kemudian setelah selesai makan, Jabir mengatakan dalam hadis itu, setelah itu aku membuka tempat gandum tersebut, tidak berkurang sedikit pun. Aku tidak berkurang sedikit pun. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba suruh sama ustaz hari ini, langsung basi semuanya, meludahi, tidak ada jaminan apa-apa. Kelebihan itu hanya Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bayangkan Pak, jarang sekali kita memberi sedekah, kita hanya berfikir nanti sajalah kita beri waktu acara. 30 juta habis dalam sehari memberi makan. Apa tidak besar pahalanya? Nah, makanya walimah itu memancing keberkahan. Oleh karena itu, agar walimah itu benar-benar menjadi sumber kasih sayang Allah, maka diperlukan untuk mengetahui tentang adab-adabnya. Banyak orang yang melakukan walimah mendapatkan keberkahan, malah mendapatkan laknat. Uang habis tapi tidak ada pahala dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Lalu anaknya menikah di dalam kemarahan Allah, sehingga keturunan hancur, keluarga porak-poranda. Itu dimulai dari kemarahan Allah, dari acara awal-awal kita di waktu pernikahan. Baik, kalau begitu mari kita belajar kembali tentang bagaimana adab melakukan walimah agar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, ini ada beberapa sesi yang kita bahas. Kita bahas dulu tentang adab yang punya hajat ketika melakukan walimah. Nanti sesi kedua itu adab yang menghadiri walimah. Nanti yang terakhir baru kita bahas tentang kapan walimah itu boleh tidak dihadiri. Nah, makanya tanya apa nanti jam waktunya. Jeut namanya, cuma nanti sudah sampai pada waktunya baru dibahas dengan detail. Baik, yang pertama al-adabul awal. Adab yang pertama adalah an-niyah as-salihah. Kalau mau buat walimah, buatlah dengan niat benar-benar mengharap ridha Allah, niat yang lurus, berharap hanya kepada Allah. Niat ini menentukan segala perkara. Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu menjadi sumber diterima atau ditolaknya amal. Maka niat perlu diluruskan. Walaupun hati kecil melawan, masih ada niat-niat tidak baik untuk buat walimah, tapi luruskan. Hati luruskan, perbaiki cara berfikir, perbaiki permainan hati.
Karena syaitan itu akan berusaha merusak niat. Makanya ketika mau buat walimah, ini untuk apa buat walimah? Kalau tujuannya hanya untuk memamerkan kekayaan, maka dia telah salah niat. Kalau tujuannya hanya untuk dikenal yang kaya, juga dia telah. Jadi betul buat itu karena Allah dan Nabi yang menyuruhnya. Yang menyuruh buat walimah itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Artinya buatlah walimah walaupun engkau cuma punya modal untuk seekor kambing, buat walimah, kata Rasulullah. Beliau juga menyuruh Ali untuk membuat walimah. Ketika Abdurrahman bin Auf melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menikah." Kata Rasulullah, "Apakah engkau sudah melihat darah barunya?" Rasulullah tidak menyebut darah baru, maksudnya engkau akan nikahi. Kata Abdurrahman, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Undur ilaiha, pergi lihat dulu. Nanti kalau sudah jadi, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahanmu." Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh wadribu bid-dufuf, umumkan dan dibolehkan memukul dufuf. Dufuf itu rebana. Ya. Dibolehkan memukulkan rebana, kata Rasulullah. Lalu kemudian disuruh buat walimah. Buatlah walimah wahai Abdurrahman walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi sebenarnya kita berniat buat walimah itu taat pada Nabi. Itu semua pahala, memuliakan tamu, memberikan makanan, ya, kemudian keridhaan kita ketika kita korbankan untuk anak kita, untuk orang lain. Itu niat itu yang harus diluruskan lebih dahulu. Ya. Jadi jangan bercampur dengan niat-niat yang buruk, karena mengakibatkan kehilangan pahala. Ya. Contoh seperti tadi yang kita sebutkan. Atau kadang-kadang orang itu tidak ikhlas untuk mentaati nabinya. Jadi buat walimah itu sebenarnya dia seandainya boleh tidak buat, dia tidak buat walaupun hartanya banyak. Artinya dia kikir. Tapi kalaupun dia buat, orang kikir bagaimana caranya balik modal. Orang pelit itu kalaupun buat walimah, tapi dia akan berfikir kiban cara balik modal. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan buat walimah, yang dia sasar, yang dia undang adalah orang-orang yang bisa mengisi amplop dengan jumlah yang besar. Siapa dia? PNS, teman-teman sekantor, kepala perusahaan, semuanya. Begitu-begitu yang kira-kira dia meyakini bahwa kurang bermanfaat, amplopnya kecil, makannya banyak, dia tidak undang. Jadi dalam pikiran belum apa-apa, padu habis 25 juta. Dia bagaimana caranya begitu buka amplop harus lebih 25 juta. Termasuk niat yang buruk. Padahal kita tidak disuruh untuk berfikir ke situ. Yang namanya juga sedekah, jangan berharap balas. Oh, tidak dapat amplop pun, satu pun tidak dapat amplop, kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan Allah nanti ambil dengan jumlah berkali lipat. Itu kalau dari Allah. Kata Allah, fa innama tuwaffawna, yang engkau kumpul diambil, kata Allah, di hari kiamat. Kenapa Allah memberi pahala-pahala seperti buat walimah, sedekah di hari kiamat? Karena kalau diberikan di dunia, seandainya pahala akhirat Allah berikan dunia, kita akan meninggalkan dunia juga. Jadi pahala itu ya hari ini dapat, seandainya Allah jadikan pahala menjadi 1 M sekali memberi makan orang,
Allah turunkan. Hari ini turun 1 M, besok mati. Ngapain 1 M? Harga dunia dibandingkan dengan tidak berikan di dunia, yang mencukupkan saja, tapi tunggu di akhirat. Makanya baik berfikiran, kalau tidak balik modal. Jangan berdebar-debar waktu buka amplop. Kadang ada hari malam buka amplop itu malam berdebar-debar. Itu Pak, begitu buka amplop selalu yang keluar uang 5.000. Dia tunggu yang 100.000. Dipit. Kalau habis 25, hatinya menangis, dia menyesali, dia katakan ke anaknya, kalau aku begah baik kamu kahwin dong, yang rugo kan dong royo nak kahwin 15 juta habis nak mupat. Begitu katanya. Udah ayah bilang jangan menikah juga, yang rugikan ayah 15 juta dalam sehari habis. Itu sudah mulai dia menghilangkan semua pahala walimahnya, hilang begitu saja, hilang. Makanya sebelum buat, pikirkan dengan keluarga, nasihati keluarga. Nak, ini kita buat, kita beri sedekah dalam sehari untuk orang-orang yang kita undang, dan niatkanlah karena Allah. Jadi jangan sampai sedikit pun melenceng bukan karena Allah. Dibisik-bisik itu biasa, memang itu kerja syaitan. Syaitan itu suka berbisik-bisik. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, al-adab al-thani, sun'u ta'amin fi hudud taqah. Buatlah walimah atau hidangan sebatas kemampuan kita. Buatlah walimah sebatas kemampuan kita. Fala yulzamu sahibul walimah ayatakallaf fawqa taqatihi li'amal ta'amin nas. Tidak ada kewajiban untuk orang yang punya keterbatasan dana sampai membebani diri melebihi kemampuan. Itu tidak disuruh, karena level kita kan berbeda-beda. Allah lebihkan di antara kita, ada yang Allah lebihkan kekayaan, sebahagian miskin. Yang miskin pun disuruh buat walimah cukup sekedar sesuai dengan kemampuan. Jadi baik pedah kaya, jangan nampak seakan-akan kita orang kaya, padahal untuk walimah kita sudah berhutang. Hutang itu nggak sanggup dibayar karena kita nggak ada gaji mungkin. Maka jangan maksa-maksa diri, karena Allah tidak suka orang yang menjerumuskan diri ke dalam kebidasaan. Jadi demi buat walimah besar, yang model tempat pengantinnya juga begitu, harus yang 700, hidung lebih mancung, gigi juga. Jadi buat yang begitu. Kemudian kipas angin nggak boleh yang biasa, harus ada yang airnya. Itu dia tidak ada uang untuk buat itu, tapi karena mendengarkan kiri kanan, hai tiga-tiga kata orang, sekali-sekali buatlah yang besar. Kapan lagi? Dia habis kasih tahu, dia nggak ada kasih sedikit pun, Mak. Ini orang yang usulkan pajan dong. Dia kata kapan lagi? 5.000. Disibukkan dengan mendengarkan kiri kanan, habis-habisan berhutang. Selesai walimah, terbiar-biar tu. Habis walimah dia terbiar-biar. Terbiar-biar apa Ustaz Syahnya? Termenung-menung, Pak. Tertaha-taha bagaimana cara bayar hutang. Ini akibat membinasakan diri saya. Jadi tidak perlu merasa harus begini, cukup sesuai dengan kemampuan. Sedang itu hamba Allah yang paling mampu kalau Allah izinkan untuknya. Beliau berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta beliau berkorban. Sudah berapa M itu, Pak? Kurban di umur beliau yang terakhir. Satu unta sekitar 20 jutaan. Itu unta yang paling bagus-bagus. Bayangkan saja
Jadi hampir 2M kurban Rasulullah. Bayangkan beliau Khadijah ketika dilamar Rasulullah itu mencapai hampir 1M lebih maharnya, dan Rasulullah mampu. Rasulullah mempraktikkan beliau hari-hari itu. Ketika buka tudung saji, tidak ada makanan, lalu beliau mengatakan ke Aisyah, aku puasa saja. Di rumahnya cuma ada sebutir kurma, datang pengemis, Aisyah kemudian memberikan yang sebutir, padahal beliau sendiri pun membutuhkan untuk buka puasa. Padahal beliau kalau minta sama Allah, bumi pun dijadikan emas untuk beliau. Tapi beliau mempraktikkan, mencontohkan umat hidup dalam sederhana. Beliau tidak paksakan pada hal-hal yang tidak perlu dipaksa. Makanya coba lihat walimah Rasulullah. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisaihi ma aulama ala Zainab fa innahu zabaha syad. Kata Anas, selama Rasulullah menikah, walimah yang paling hebat Rasulullah lakukan iaitu walimah ketika beliau menikahi Zainab. Zainab ini Zainab binti Jahshin, iaitu istri mantan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni kan dulu disebut Zaid bin Muhammad, dipanggil-panggil oleh orang Quraisy Zaid bin Muhammad karena dari kecil sudah diangkat, diberikan oleh ayahnya untuk Rasulullah, untuk mengabdi ke Rasulullah, sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad, dianggap anak angkat. Turunlah wahyu tentang tidak dibolehkan memakai nama ayah pada nama anak angkat. Dia tidak boleh pakai nama ayah angkat pada anak angkat. Dan untuk membuat batalnya anak angkat tersebut, Allah menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab, istrinya. Zainab ni dalam riwayat cantik orangnya, sehingga timbul fitnah. Dalam hadis-hadis itu timbul fitnah bahwa Rasulullah sengaja Zaid untuk menceraikan Zainab. Rasulullah pernah melihat Zainab langsung dan beliau terpana kepada Zainab, sehingga beliau menginginkan istri anak angkatnya. Itu hadis palsu yang disebarkan untuk memfitnah Rasulullah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada niat sedikit pun untuk menikahi Zainab, sampai Allah menurunkan wahyu, katakan pada Zaid, ceraikan Zainab. Kemudian Muhammad nikahi Zainab setelah. Tujuan Allah supaya orang tahu pada waktu itu bahwa istri angkat adalah istri orang, bukan istri anak kandung. Jadi membatalkan hukum anak angkat. Jangan dikira seperti anak kandung, karena kalau dengan menantu, mantan menantu itu kan mahram. Kalau dia sedang jadi menantu kita, mahram. Setelah selepas dari anak kita pun masih mahram, maka menantu itu mahram muabbad, mahram selama-lama, bukan mahram muakkad. Sama dengan mertua, tidak ada cerita mantan mertua tiba-tiba menjadi tidak mahram lagi, enggak, tetap mahram selama-lama. Asal ijab kabul dengan anaknya. Kita punya beberapa istri, itu semua mertuanya itu tetap mahram semuanya. Jadi nikahlah Rasulullah bersama Zainab. Dan dalam riwayat disebutkan Zainab memang belum pernah disentuh oleh Zaid. Kenapa? Karena Zainab anak bangsawan pada waktu itu, dia anak orang terpandang. Jadi ketika Rasulullah meminta Zainab untuk Zaid, orang tuanya tidak enak kalau tidak berikan Zainab karena permintaan dari Rasulullah. Tapi Zainab merasa Zaid bukan sekufu dia, jadi nggak cocok. Ini anak Harisah, bukan terpandang. Maka disebutkan menyerahkan diri. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Wallahu a'lam. Nah, Anas bin Malik, paling hebat walimah Rasulullah ya walimah Zainab. Apa hebatnya? Kadar hebat, beliau menyembelih seekor kambing. Itu sudah paling hebat walimah Rasulullah di antara semua walimah
terhadap isterinya. Sedangkan ke isteri yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, tadi hadis riwayat Bukhari juga, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik menyebutkan ketika Rasulullah menikahi Safiyah radhiyallahu anha, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimataha at-tamar was-samin. Rasulullah itu ketika menikahi Safiyah, beliau membuat walimah kurma, samin itu minyak, seperti minyak untuk buat bubur, seperti buat bubur begitu. Itu yang dilakukan. Jadi makanya Anas mengatakan yang paling hebat dari semua isteri Rasulullah ketika menikahi Zainab. Jadi kalau begitu, apa yang mau disebutkan di sini? Buatlah walimah semampu keadaan kita, semampu harta kita. Jangan paksa-paksa diri sehingga harus merasakan penderitaan setelah walimah. Oh, namun kalau kita punya harta, tidak mengapa. Contoh, kita ada gaji per bulan, namun kita berhutang dulu dengan keyakinan bayar dengan gaji yang akan keluar ke depan. Itu dibolehkan, tidak mengapa. Berarti ada keyakinan sanggup bayar. Jangan sampai buat walimah lalu itu kemudian enggak bayar hutang. Membuat walimah sunnah, membayar hutang wajib. Yang bayar hutang kita enggak bayar, tapi demi membesar-besarkan walimah kita. Karena sistem buat walimah kadang-kadang itu ada yang model suruh ambil terus di kedai. Ambil terus, ambil telur berapa biji, ambil. Begitu malu hansip peng, tadi suruh ambil terus. Itu kadang-kadang orang buat walimah. Makanya jangan sampai merasa detailnya insyaallah datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.